Alan tuh gamer hardcore berumur 30 tahunan. Udah berminggu-minggu tuh dia nggak pernah keluar kamar demi nyelesain game yang lagi dimainin. Nah, abis kelar namatin tuh game, dia bingung dong, mau main game apa lagi ya? Ya kali mau naik gunung di Roblox mulu. Jadi dia mulai nyari game lain buat ngisi waktu. Terus dia nemu satu game aneh tuh. Judulnya sih game yang gak bakalan kelar-kelar. Normalnya orang bakalan curiga dong. Soalnya game ini tiba-tiba nge-load sendiri ke komputernya tanpa izin. Tapi si Alan udah kepo banget nih. Jadi dia langsung gas aja. Dan milih tingkat kesulitan yang paling sadis, yaitu Hell Mode. Dia juga milih job summoner yang masih beta. Abis itu dia langsung centang-centang semua tuh tanpa baca-baca dulu. Dan ternyata di situ ada ketentuan yang nyebutin kalau dia tuh bakalan dipindahin ke dunia lain. Benar aja dong. Tiba-tiba dia udah kelahir jadi bayi di pelosok desa. Setahun udah lewat tuh. Dan ternyata hidup jadi bayi tuh gak buruk-buruk amat kok. Udah mah gak usah kerja, gak usah bayar tagihan. Malahan dia bisa nyusu mulu tuh. Ayahnya namanya Rodin dan mamanya tuh Teresia. Mereka pasangan yang baik banget. Tapi kan ini settingan Hell Mode ya. Jadi Alan ngerasa kalau kayaknya mereka bakalan kesusahan mulu deh. Malamnya abis ditaruh ke kasur, Alan nyoba buat ngebuka status screen-nya. Soalnya dia pengen belajar cara kerja skill summoner di dunia ini. Beneran nongol dong. Si Alan kaget sampai teriak tuh. Ortunya langsung masuk dong gara-gara panik. Untung Alan buru-buru nyembunyiin grimoire-nya. Pas ortunya balik ke kamar mereka, Alan langsung buka lagi tuh grimoire-nya. Dia lega banget, soalnya setelah setahun, akhirnya dia bisa lihat statusnya sendiri. Dan ya, sesuai dugaan, semua skill summonnya tuh level receh. Tapi ada catatan tuh di grimoire-nya. Kalau skill summon tuh bisa naik level kalau dipakai terus. Wah, Alan jadi pengen nyobain deh. Dari info yang dia dapat, Alan tuh cuma bisa summon monster yang H doang. Kayak serangga atau binatang kecil gitu. Wah, jelas bakal cupu banget nih. Tiba-tiba halaman grimoire-nya kebuka sendiri ke bagian message. Dan ada surat dari Dewa Pencipta dunia ini. Isinya tuh permintaan maaf, gara-gara pembuatan grimoire-nya Alan telat setahun. Soalnya job summoner tuh masih dalam tahap pengembangan. Jadi ya banyak berkas yang harus diurus gitu. Alah, apaan sih ini? Batin Alan. Tapi Alan mikir kalau kelasnya masih tahap uji coba gini, pasti ada bug yang bisa dia manfaatin tuh. Wah, nih bocah makin semangat deh. Alan terus nyoba nge-summon serangga dulu tuh. Tapi dia bingung, soalnya nggak tahu cara aktifin skillnya. Biasanya sih tinggal nonton tutorial di YouTube ya. Tapi di dunia ini kan nggak ada internet. Jadi ya, Alan harus mikir sendiri tuh. Terus akhirnya Alan nyadar kalau dia tuh perlu bikin skill card dulu. Pas dicoba, berhasil dong. Tapi mamanya nongol lagi tuh. Jadi Alan pura-pura tidur deh. Besok paginya, pas ortunya sibuk sama kerjaan rumah, Alan buka lagi tuh grimoire-nya. Dia langsung nge-summon belalang. Bener dong, belalang raksasa langsung terbang ke mukanya. Alan coba ngasih instruksi ke si belalang. Tapi ternyata walaupun itu hewan summon, otaknya tetap segede belalang beneran, jir. Jadi ya, tuh monster gak bisa ngerti Alan ngomong apaan. Tapi gara-gara tuh hewan, status agility sama endurance-nya Alan kena buff tuh. Alan jadi seneng banget dong. Nah, gara-gara terlalu girang, mamanya jadi nyamperin deh. Begitu lihat ada belalang segede gaban di lantai, mamanya langsung pingsan deh tuh. Beberapa hari setelah itu, Alan masih eksperimen sama skill summonnya. Tapi dia mulai bosen juga sih. Akhirnya Alan nyoba nyummon hewan lain. Dan kali ini dia nge-summon tikus. Tikus ini punya buff juga sih, tapi ya tetap aja bego dan gak bisa diajak ngobrol. Cuman ada salah satu skillnya yang bikin monster summonnya langsung nurut. Menurut tulisan di grimoire-nya, Alan bisa nyimpen sampai 10 kartu summon sekaligus. Dan buffnya juga bisa di-stack gitu. Jadi kalau dia punya 10 kartu tikus, attack sama HP-nya bisa naik 10 poin. Yang artinya buat ukuran seorang bayi, Alan tuh udah lebih OP dari bocah lainnya. Tapi ya tetap aja, biar makin kuat, Alan harus terus grinding biar level up. Masalahnya nih dia kan milih Hell Mode ya. Jadinya XP yang dibutuhin buat naikin level tuh 100 kali lipat dari mode normal.
Ya elah, gini amat ya nasib. Nah, suatu hari papanya baru aja pulang dari berburu. Badannya penuh darah buruan gitu. Terus Rodin cerita kalau dia habis ngebunuh monster Great Boar. Wah, Alan langsung tertarik banget dong. Akhirnya dia digendong deh buat ngeliat buruan papanya itu. Nah, ini tuh pertama kalinya Alan ngeliat dunia luar. Jadi dia excited banget. Pas nyampe, Rodin nunjukin bangke babi raksasa. Alan langsung kaget dong. Soalnya babinya tuh gede banget, Jir. Dia mikir, gimana caranya ya Rodin bisa ngebunuh itu sendirian? Warga desa langsung nyorak-nyorakin Rodin tuh. Soalnya dia MVP hari ini. Alan nanya lah, emang Great Boar itu squad itu kah? Ya iyalah, orang itu monster receh. Biasanya butuh 20 orang buat ngalahin satu doang. Wah, informasi ini penting banget tuh buat Alan. Karena dari situ dia bisa ngerti seberapa besar gap kekuatan antar rank. Fast forward ke 10 bulan kemudian, Alan udah naik ke level 2 tuh. Statusnya naik dan dia bisa nge-summon monster rank G. Terus bisa nge-fusion monster juga. Tapi skill fusionnya butuh banyak MP. Wah, si Alan langsung buru-buru makan malam tuh biar regen MP-nya cepet. Abis itu dia langsung balik kamar buat nyoba skill barunya. Tapi pas ngebuka grimoire-nya, bukunya bilang kalau MP-nya tuh masih kurang buat fusion. Soalnya MP maksimal dia masih kecil. Jadi ya mau gak mau Alan harus grinding level lagi deh buat ningkatin MP-nya. Sampai akhirnya Alan udah umur 3 tahun. Dia berhasil tuh naikin status MP-nya biar bisa pakai skill fusion. Dari fusion itu, Alan berhasil ngebikin burung rengge. Dan dia kasih nama Cepi. Skill utamanya Cepi tuh niruin suara. Jadi cocok banget deh buat ngedistract musuh. Alan juga bisa manggil kodok sama tikus tanah. Kodoknya kerjanya cuma lompat-lompat sambil nyala-nyala gitu. Tapi si tikus tanah beda. Dia bisa ngegali lubang gede dalam hitungan detik. Wah, lumayan juga nih buat bikin jebakan. Alan akhirnya mulai ngerasa seru juga tuh. Dia kayak main game beneran Jir di dunia ini. Tapi ya tetap aja, perjalanannya masih panjang. Soalnya dia masih belum cukup kuat buat ngelawan monster beneran. Nah, ngomongin soal lawan, si Krena tetangganya tiba-tiba nyariin Alan tuh buat ngajakin main. Tapi main versi Krena tuh artinya ngajakin duel, Jir. Masalahnya, Krena tuh terlalu OP buat Alan. Padahal Alan udah pakai buff loh. Tetap aja keok tuh dia. Dan ternyata selama Alan sibuk nge-grinding level, papanya tuh juga sibuk nge-grinding mamanya, Jir. Hasilnya ya si Teresia hamil lagi deh. Terus gara-gara mamanya udah gak bisa kerja berat, Alan nawarin diri buat ngebantuin panen. Dia ngerasa sanggup tuh, soalnya dia punya buff. Yang ngebikin stamina sama tenaganya jadi sekuat orang dewasa. Tapi Rodin sama Teresia gak setuju dong. Mereka bilang kalau anak kecil tuh belum boleh kerja. Mending main-main aja dan nikmatin masa kanak-kanak. Ya udah deh, Alan cuma bisa nurut tuh. Pas lagi makan malam, Teresia tiba-tiba ingat kalau dia tuh pernah ngeliat Alan ngelempar-lemparin batu ke pohon di belakang rumah. Dia penasaran tuh dan nanyain kenapa Alan ngelakuin itu. Alan ngejawab, katanya itu tuh latihan buat pertahanan diri. Kalau ada monster yang nyerang rumah. Padahal mah sebenarnya Alan tuh lagi nyoba eksperimen, Jir. Alan pengen tahu dia tuh bisa dapet skill baru apa enggak. Tapi hasilnya nihil, dia gak dapet skill apa-apa tuh. Rodin kagum dong sama semangat dan kerja kerasnya Alan. Dan dia gak sabar buat nunggu acara appraisalnya Alan. Rodin ngejelasin kalau di dunia ini anak-anak umur 5 tahun tuh bakalan dicek bakatnya apa aja. Kalau Alan hoki dan dapet bakat OP, dia bakalan bisa jadi orang sukses dan kaya raya. Waduh, semoga ya Pak. Akhirnya musim dingin pun datang. Krena ngajakin duel lagi tuh. Dan hasilnya ya udah bisa ketebak lah. Alan digebukin sampai ngos-ngosan, Jir. Tiba-tiba belalangnya Alan nyasar ke kaki mamanya dong. Teresia kaget banget tuh sampai jatuh. Masalahnya Teresia tuh lagi hamil gede. Rodin langsung panik tuh. Apalagi Teresia juga langsung kontraksi. Rodin buru-buru nyuruh Krena buat manggil mamanya. Begitu datang, mamanya Krena langsung bantuin proses lahiran. Dan akhirnya adik baru Alan lahir tuh. Semua orang senang banget. Tapi Alan sendiri masih bingung. Dia nggak tahu tuh harus ngerasa gimana.
Soalnya dia kan udah biasa sendirian ya ada kehidupan aslinya. Dia juga mikir, kenapa ada game yang ngebangkitin dia di dunia lain kayak gini. Tapi ya dulu di Jepang juga hidupnya biasa aja kok. Jadi dia nggak ada alasan buat nyesel. Sekarang dia udah mutusin satu hal tuh. Fokusnya cuma satu, yaitu leveling dan ngejaga keluarga barunya ini. Karena mereka tuh yang paling berharga buat dia sekarang. Semangat ya Alen Kun. Pas masuk musim semi, Alen kepo tuh soal upacara penilaian bakat yang bakalan dia ikutin. Soalnya Alen kan udah umur 5 tahun ya. Bokapnya bilang, tiap anak yang udah umur 5 tahun tuh wajib ikutan penilaian. Dan kalau mereka dapat bakat yang GG, mereka bakalan punya peluang buat naik kasta ke level atas tuh. Tapi tahun ini saingannya banyak banget, Jir. Soalnya banyak yang bikin anak biar bisa keluar dari kemiskinan. Termasuk si Krena. Waduh, termasuk sandwich generation gak sih? Ya udah, mereka semua rame-rame pergi ke desa tuh buat ikutan penilaian di gereja. Pas sudah sampai sana, Alen ngeh tuh kalau anak-anak lain bajunya pada rapi-rapi semua. Sementara dia bajunya compang-camping kayak gembel anjir. Ya gimana? Nasib lahir di keluarga budak cuy. Tapi ya Alen sih bodo amat ya. Nah kan benar, banyak yang nyinyir dan ngejekin kaum miskin tuh. Pendetanya langsung negur. Mereka disuruh buat jaga omongan. Soalnya berkah dari para dewa itu sifatnya adil. Bahkan petani paling miskin juga bisa kok dapat bakat yang overpower. Habis itu mereka semua diajak masuk tuh. Pas sampai altar, Alen ngeliat ada 3 patung dewa. Dia nebak, mungkin itu dewa-dewa di dunia ini. Salah satunya pasti si Elmea, dewa pencipta. Ellen ingat kalau Elmea tuh yang dulu ngirimin dia surat permintaan maaf itu gara-gara sistem kelas summonernya ngebug. Nah, yang pertama maju buat dinilai tuh anaknya kepala desa. Dia disuruh naruh tangannya tuh di bola kristal. Langsung deh keluar hasilnya di batu. Ternyata dia dapat kelas merchant tuh. Wah, bokapnya langsung seneng banget dong. Terus anak-anak lain pada dinilai satu-satu. Ada yang dapat bakat kuat, tapi banyak juga yang zonk. Beberapa jam kemudian, tinggal Krena sama Alen tuh yang belum dinilai. Habis itu Krena maju duluan. Dan begitu tangannya nyentuh bola kristal, widih, cahaya yang keluar terang banget dong cuy. Bokapnya langsung panik tuh. Dikira kristalnya rusak atau gimana. Tapi ternyata, hasilnya nunjukin kalau Krena tuh dapat bakat Raja Pedang. Nah, ini tuh termasuk salah satu bakat yang paling OP di dunia. Bokapnya langsung loncat kegirangan deh tuh. Tapi Krena sendiri malah ngangong. Soalnya dia nggak ngerti itu hebatnya di mana. Alen sih udah nggak kaget ya. Soalnya dari dulu kan dia sering dihajar tuh sama Krena. Nah, sekarang giliran Alen. Dia maju tuh ke altar dan naruh tangan di bola kristal. Awalnya sepi-sepi aja tuh. Tapi tiba-tiba muncul cahaya yang gede banget. Si Alen aja sampai mental. Abis mastiin anaknya nggak apa-apa, Rodin langsung nanya hasil penilaiannya. Soalnya mereka tuh nggak bisa baca tulisan di batu. Rodin udah berharap banget tuh hasilnya bakalan keren. Soalnya reaksi bola kristalnya tadi kan GG parah ya. Tapi ternyata pendetanya bilang kalau Alen tuh nggak punya bakat sama sekali dong. Ya si Alen kaget banget lah. Soalnya dia ngerasa punya bakat kok. Pas dia ngeliat sendiri hasilnya, ternyata ranknya tuh di E semua. Dan kayaknya hasil bakatnya tuh ngebug gitu. Anjir lah, dia langsung misu-misu dong ke Elmea. Elah, bikin coding gamenya ngaco banget sih lo, anjim. Rodin langsung meluk Alen tuh dari belakang dan nenangin dia. Rodin gak pengen anaknya ngerasa minder. Sesampainya di rumah, keluarga Alen tetap sayang kok sama Alen. Walaupun hasil bakatnya zonk parah. Wah, si Alen jadi makin sayang tuh sama keluarganya. Tapi Alen tetap yakin kalau dia tuh gak bener-bener tanpa bakat. Soalnya dia masih bisa pakai Grimoire-nya dengan normal kok. Jadi kemungkinan status rank E-nya tuh gara-gara dia main di Hell Mode. Orang buat naik level aja dia butuh XP 100 kali lebih banyak dari yang lain kok. Jadi statusnya stuck di rank E walaupun aslinya udah kuat. Kalau orang biasa pasti bakalan nyerah sih nih. Wah, udah kayak lahir jadi WNI cuy. Mode neraka banget. Tapi dia masih kepikiran sama kelas summonernya. Soalnya di bagian bawah hasil penilaiannya tadi tuh malah keluar kode-kode aneh gitu.
Wah, Alan langsung pengen komplain tuh ke developer. Besok paginya, Alan ikut keluarganya ke rumah Krena buat ngucapin selamat. Tapi Alan nyadar kalau bokapnya tuh kelihatan agak aneh belakangan ini. Pas di rumah Krena, Rodin masih aja murung tuh. Sampai-sampai Gerda bilang kalau dia nggak mau ngerayain kalau Rodin masih aneh kayak gini. Alan sempat mikir lah, apa Rodin iri ya sama keluarganya Krena? Tapi dia yakin kalau bokapnya tuh nggak kayak gitu. Jadi ya pasti ada hal lain tuh yang lebih serius. Mana tiba-tiba Rodin bilang mau mutusin hubungan lagi. Rodin langsung ngasih tahu alasannya. Krena kan sekarang udah jadi Raja Pedang. Jadi dia punya potensi buat ninggalin desa kecil ini. Nah, kalau udah jadi bangsawan, pasti bakalan malu-maluin kan kalau Krena punya hubungan deket sama keluarga budak kayak Rodin Ma Alan. Si Gerda langsung marah-marah dong. Tapi Rodin bilang kalau dia ngelakuin ini semua demi kebaikan Gerda. Ya udah, terus mereka berantem deh. Untung aja para istri turun tangan tuh. Baru deh mereka tenang. Si Alan nanya tuh ke istrinya Gerda. Apa emang mereka sering ribut kayak gini? Kata istrinya tuh emang udah biasa sih. Soalnya mereka berempat tuh emang teman masa kecil. Dan gede di desa yang sama. Terus sekitar 10 tahun lalu mereka pindah ke sini. Dan bareng-bareng ngebangun rumah mereka ini. Pas nginget-inget masa lalu itu, Rodin sama Gerda jadi sadar. Kalau berantem tadi tuh emang konyol banget sih. Terus besokannya ada kabar tuh kalau pasukan kesatria kerajaan tertarik sama Krena. Dan mereka bakalan datang langsung buat ngecek. Ya udah, mereka langsung ke desa deh tuh. Tiba-tiba ada bocah yang kemarin dapat bakat bagus ngedatengin Allen dong. Dia malah ngejek-ngejek Allen tuh. Katanya Allen nggak pantas ada di sini, soalnya dia nggak punya bakat. Alannya sih bodo amat ya, tapi malah Krena yang gak terima. Dia gak suka tuh temennya dihina kayak gitu. Untung Gerda cepet-cepet narik Krena mundur. Habis itu kepala desa ngumumin kalau pasukan kesatria udah nyampe. Semua warga langsung excited banget. Soalnya jarang-jarang tuh mereka bisa lihat kesatria dari dekat. Kepala desa langsung nyuruh Gerda sama Krena buat ngenalin diri ke kapten kesatria. Krena seneng banget lah. Soalnya dari dulu dia udah pengen jadi kesatria. Jadi ketemu sama kapten tuh udah kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu. Alan mikir lah, apa jangan-jangan mereka mau ngebawa Krena ke ibu kota ya? Tapi sebelum kapten ngomong, Gerda langsung bilang kalau dia nggak ngizinin Krena pergi. Soalnya Krena masih bocil banget. Terus kata kaptennya umur tuh bukan masalah. Soalnya kalau dia beneran Raja Pedang, harusnya skillnya cukup buat ikut pelatihan. Kecuali mereka cuma ngibul doang soal bakatnya Krena. Dan cuma ngaku-ngaku buat nipu pasukan kesatria. Wah, Gerda kaget banget dong dituduh bohong. Akhirnya si kapten mutusin buat muji Krena langsung. Dia nyuruh wakilnya buat duel tuh sama Krena. Si Gerda panik lah. Dia nyoba ngebujuk kapten biar nggak ngelakuin itu. Tapi si kapten malah ngancam. Kalau mereka nolak bertarung, itu berarti bukti kalau mereka bohong. Dan hukumannya satu keluarga bakalan dieksekusi tuh. Pas mereka ngasih pedang ke Krena, Krenanya malah semangat banget. Apalagi pas tahu kalau dia bakalan duel pakai pedang beneran. Wih, Krena langsung gas tuh. Kalau udah gini, Gerda cuma bisa pasrah deh. Pertarungan pun dimulai. Dan Krena langsung nyerang dengan brutal. Krena kelihatan enjoy banget tuh. Pokoknya gak kelihatan kalau dia tuh baru pertama kali pakai pedang beneran. Dia bahkan bikin si wakil agak kewalahan. Tapi si kapten masih biasa aja tuh ngeliatnya. Pas Krena nyiapin counter attack, tiba-tiba si wakil nendang Krena dong sampai mental ke tembok. Gerda marah banget lah ngeliat anaknya disiksa kayak gitu. Tapi waktu dia mau maju, Gerda langsung ditahan sama para kesatria. Allen dan Rodin yang menolongin juga kena tuh. Allen ngerasa kalau ini tuh gak adil. Mau gimana pun, anak seumur Krena tuh belum punya pengalaman bertempur kayak orang dewasa. Tapi tiba-tiba Krena bangkit lagi tuh. Dan ada aura aneh yang keluar dari tubuhnya. Habis itu Krena nyerang lagi. Kali ini Krena kayak lagi kesurupan dan lebih brutal dari sebelumnya. Dan bener aja dong, dia berhasil nebas pedang wakil kapten sampai patah cuy. Wah, dikit lagi hilang deh tuh kepala. Pas pertarungannya udah kelar, Krena langsung bilang makasih tuh ke wakil kapten. Soalnya dia udah mau main bareng dia. Wakil kapten malu banget dong kalah sama bocah umur 5 tahun.
Gerda langsung lari dan melukin Krena. Pas kapten yang ngedekat, Gerda langsung siaga tuh. Pokoknya dia udah trust issue banget lah sama mereka. Tapi kali ini kapten bilang kalau dia percaya Krena emang beneran Raja Iblis. Dia juga minta maaf tuh udah maksain Krena buat duel. Akhirnya kapten ngajakin mereka buat ngobrolin soal masa depan Krena. Allen sama Rodin juga diajakin tuh. Ya udah, mereka semua langsung ke rumah kepala desa deh sambil makan siang. Zenov si kapten kesatria minta maaf lagi tuh soal insiden tadi. Terus dia ngejelasin. Sebenarnya dia tuh dikirim langsung sama baron yang pegang wilayah ini. Buat mastiin kalau emang ada bakat Raja Pedang di desa. Soalnya 3 tahun lalu ada anak dari keluarga bangsawan yang ngaku-ngaku kalau dia tuh dapat bakat Raja Pedang juga. Tapi pas dites ternyata cuma ngaku-ngaku aja anjir. Alan sih udah ngerasa aneh ya. Soalnya menurut aturan game, bakat Raja Pedang tuh cuma bisa lahir dari keluarga rakyat biasa atau budak. Kalau bangsawan mah gak bakalan bisa. Dan ternyata emang banyak tuh bangsawan yang ngelebayin hasil penilaian biar kelihatan hebat. Makanya sekarang kerajaan memperketat peraturannya, biar nggak ada tuh yang bisa malsuin bakat lagi. Zenov akhirnya minta maaf lagi, gara-gara dia udah nyarat Krena ke pertarungan yang berbahaya. Dia bilang tuh ke Gerda, kalau mereka nggak bakalan ngebawa Krena pergi. Mereka malah pengen Krena tuh tetap latihan di rumah. Dan pas udah usia 12 tahun, kalau dia mau, Krena bisa masuk Akademi Kesatria. Waduh, Alan langsung tertarik juga deh tuh. Kira-kira bisa nggak ya dia masuk sana?